Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Di hadapan saya sudah ada Sony Link-Bud S. Nah, tergoda untuk beli, harganya udah murah banget nih sekarang. Penasaran? Let's check it out! Sony Link-Bud S launching di Mei 2022 ya guys, dan harga 3,2 juta bandrol normalnya, dan di bulan September ini kalian udah bisa dapatkan di harga 2 juta aja. Jadi memang promonya udah worth to buy banget sih menurut saya, udah turun jauh banget dari harga awalnya ya guys. Jadi ini adalah digadang-gadang adiknya dari XM4 ya guys. Jadi kemasannya juga mirip sama XM4, dia udah pakai kemasan Go Green ya, nggak menggunakan plastik sama sekali, dengan kemasan warna putih, dan ini ada kayak abu-abu gitu ya, kardus recycle nih. Di atasnya dia udah kasih jelas ya, ada stiker 1 year warranty, terus ada 360 reality audio, high-res audio wireless, terus playtime-nya 6 jam ditambah 14 jam untuk charging case-nya. Nanti kita cek aja ya, noise cancelling udah termasuk di Sony Link-Bud S ini. Oke, kemasannya sih simple gini aja ya, kotak kecil. Oke, nggak pakai lama, kita langsung saja unboxing time. The box dari Sony Link-Bud S. Jadi pengalaman unboxing yang cukup unik ya guys, karena memang semua aksesorisnya sudah tertata rapi di boxnya, jadi enak banget, dia kayak rak-rak begini, jadi tinggal dikeluarin gitu ya. Jadi memang pengalaman unboxingnya sih simple, neat banget, dan memang udah dipikirkan dengan baik juga ya. Jadi kita dapat Sony Link-Bud S-nya, charging case besar TWS sudah ada di dalam. Kita dapat extra tip ya. Extra tipnya ini kita dapat di berbagai macam ukuran, sebanyak 3 pasang, ada extra small, small, dan extra large, which is mediumnya sudah terpasang langsung di TWS-nya. Kita dapat untuk kabel chargingnya ya guys, kabel chargingnya kita dapat di USB Type A ke USB Type C, dan ada logo Sony-nya, pendek aja ya, cuman nice, masih disertakan juga kabel-kabelan begininya. Oke, selanjutnya kita dapat kayak kitab-kitabnya nih guys. Jadi kita dapat apa? Nah, ini kita dapat 360 reality audio. Ini adalah music service free trial ya. Jadi kalau kalian mau nyoba 360 reality audionya Sony, di sini ada kodenya untuk kalian apply biar dapat free trial. Dan di sini ada 2 kitab untuk reference guide dalam berbagai macam bahasa, terutama yang Inggris ya ada di sini. Jadi paketnya sih itu aja isi dari Sony Link-Bud S-nya ini. Kita singkirkan dulu, langsung kita bahas mengenai TWS-nya. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Saya suka banget nih dan desain dari Sony Link-Bud S ya. Jadi mirip-mirip banget sama Sony Link-Bud-nya sendiri yang pertama kali keluar ya. Nah, ini ukurannya memang pocket friendly ya, dan bobotnya juga ringan, case-nya cuma sekitar 35 gram, beda banget dengan case-nya XM4 yang masih gede maupun XM3 ya, gede-gede gitu. Kalau ini benar-benar pocket friendly, suka banget. Dan ini dia memang udah go green banget loh guys, karena bahan charging case-nya maupun TWS-nya dibuat dari bahan recycle, yaitu dari bahan-bahan otomotif. Jadi kalau kita lihat ini hitam doff, tapi kalau kita raba ini sebenarnya permukaannya kasar nih, kayak bahan recycle bener deh. Nah, di sini ada logo Sony-nya ya, elegan banget menurut saya, dan di bagian belakang dia ada colokan USB Type C, dan ada satu tombol nih, tombolnya ini berguna untuk pairing ya. Jadi kalau kalian mau pairing Link-Bud S ini dengan gadget kalian butuh case-nya ya, karena kalian harus tekan tombol ini lama untuk masuk ke mode pairing. Kemudian di bagian depan dia ada satu lampu LED indikator ya. Kalau kalian lihat di sini warnanya hijau untuk menandakan sisa baterai charging case-nya, dia bisa merah, bisa orange, dan dia menu pairingnya juga beda. Nah, langsung kelihatan dari TWS-nya guys, ininya juga kelihatan elegan ya. Jadi ngikutin bentuk TWS-nya sendiri, dan bunyi tutup ininya bukanya juga keren banget ya, pop gitu, nggak kaleng-kaleng. Memang kalau build quality dari Sony sih saya bilang mantep banget sih, nggak perlu diragukan. Oke, kita masuk dari TWS desain TWS-nya sendiri ya guys. Nah, ini keren banget nih guys. Saya lihat sih dari housingnya menjanjikan banget ya, keren banget dari sisi modelnya, dan dia juga ada di sini ada infrared, berarti dia udah menandakan udah ada wearing detection, ada charging pin, ada left and right. Keren sih. Bentuknya unik, bener. Dan bobotnya ini juga ringan guys, cuma 4,8 gram. Silahkan kalian simak nih ya, ketika saya pakai feel-nya seperti apa.
Setting dari Sony Linkbud S menurut saya sih juara banget ya. Tuh lihat, snug fit banget di telinga karena form factornya juga 40% lebih kecil pada XM4 ya. Jadi enak banget menurut saya di telinga saya ya. Jadi snug fit banget. Terus dipakai jogging atau segala macam juga nggak copot sama sekali guys. Dan comfortnya tuh enak banget sih. Nyaman banget, pas banget di telinga nih. Makanya mestinya Sony sih buatnya fittingnya kayak begini semua nih. Kalau XM4 mah kegedean banget sih menurut saya. Tapi kalau Sony Linkbud S secara fit dan comfort mantap. Konektivitas yang dihadirkan Sony Linkbud S juga nggak main-main ya guys. Jadi koneksinya sudah menggunakan Bluetooth 5.2, udah mantap banget. Kodek yang diusung juga udah high-res wireless audio guys. Karena ini mendukung koneksi LDAC selain SBC dan AC. Jadi mantap banget. Koneksinya juga kuat dan nggak gampang putus ya guys. Selain itu dia juga udah ada wearing detection. Jadi ketika kalian copot, otomatis musiknya mati. Dan kalian bisa pakai secara individual nih guys, baik left maupun right. Selain itu dia juga udah ada menu fast pair ya. Jadi untuk pairing terutama untuk gadget Android itu cepat banget. Dan easy switch-nya dia juga antara device juga mantap banget guys. Jadi kalau kalian udah pairing ya ke beberapa gadget kalian mau pindah koneksinya, kalian tinggal tekan di gadget kalian berikutnya, otomatis ini akan berpindah guys, tanpa harus pencet-pencet Google pairing-nya lagi. Dan untuk playtime-nya sendiri memang masih di bawah rata-rata ya. Jadi dia untuk playtime TWS-nya 6 jam. Dan ada tambahan dari charging case-nya, jadi total playtime-nya 20 jam. Dan yang enaknya nih guys, dia udah ada fast charging. Jadi kalian tinggal taruh TWS-nya 5 menit di dalam, dia akan mendapat tambahan playtime langsung 1 jam. Jadi enak banget nih kalau tiba-tiba habis, kalian tinggal letakin bentar, udah langsung kalian bisa pakai. Nah untuk ngecasnya sendiri, dia hanya mendukung Type-C ya. Jadi no wireless charging di Linkbud S ini. Pengoperasian udah otomatis dengan touch control ya, seperti XM4, XM3 lainnya dia udah full touch control. Dan bagi kalian yang demen kegiatan olahraga atau outdoor, ini sudah di IPX4 ya. Memang nggak terlalu tinggi sih, tapi udah sweat proof dan splash proof, jadi aman-aman kalau untuk keringat-keringat biasa ya, asal jangan yang banjir gede aja. Untuk prosesornya sendiri ini juga nggak main-main loh. Ya bisa dianggap sebagai adiknya XM4 sih. Jadi prosesor yang dipakai versi V1 juga sama persis dengan XM4. Jadi memang kalau bisa dibilang sih ini little brother-nya dari XM4 sih, kalau saya bilang ya guys. Sony Linkbud S juga sudah didukung oleh apps ya, yaitu Headphones. Kalian bisa langsung download aja di App Store maupun Play Store. Jadi memang sudah tersedia buat Android maupun iOS. Nah, seperti yang saya bilang, Sony Linkbud S ini juga memiliki teknologi Google Fast Pair ya. Jadi kita langsung keluarkan aja. Dia langsung cepet banget connect ya. Dan ada pop-up-nya gini guys. Notifikasinya kalau kita drill down ya, dia langsung menunjukkan kapasitas baterai dari left maupun right maupun charging case-nya. Oke, kita langsung buka aja apps-nya ya guys. Nah, ini adalah penampilan apps dari Linkbud S yang which is similar banget dan XM4 ya, 11-12, nggak ada beda sama sekali. Oke, di bagian atas kita langsung disambut informasi kodek yang sedang saya gunakan dan status dari DCI Extreme on atau off. Kemudian di bagian bawah dia ada status baterai ya, dari left maupun right maupun dari case-nya, lengkap banget. Dan di bagian bawah terbagi atas 4 bagian ya, status sound system services, which is kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah adaptive sound control. Nah, adaptive sound control ini tuh dalam menandakan untuk kondisi ANC maupun ambient mode-nya nih guys, yang bersifat adaptif atau berubah-berubah sesuai dengan kondisi kita sekarang. Misalnya dalam keadaan diam, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan lari, maupun dalam keadaan commuting. Nah, ini semua setnya kalian bisa set sendiri guys, standarnya, ataupun kalian mau ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Jadi untuk ambient mode-nya ketika berjalan atau berlari, dan ini adaptifnya ini saya bilang benar-benar sensitif loh guys. Jadi ketika saya berjalan terus kemudian berlari sedikit udah otomatis berubah. Jadi benar-benar sensitif untuk adaptive sound control-nya. Dan untuk kualitas ambient sound-nya ini menurut saya jempolan banget di Sony Linkbud S. Biasanya tuh kalau volume musik yang udah 60-70% biasanya ambient sound-nya yang lain tuh untuk merek lain udah tenggelam, tapi ini tidak kejadian di Sony Linkbud S. Suaranya tetap kedengeran, tetap natural. Saya bilang kualitas dari ambient sound dari Sony Linkbud S ini jempolan banget, hampir sama dengan XM4. Demikian juga dengan kualitas ANC-nya guys. Nah, kalau ANC sedikit beda ya dengan XM4 yang memakai foam tips. Kalau yang di sini pakai silikon, mungkin kekedapannya lebih kedap di XM4. Tapi untuk ANC-nya sendiri ini kualitasnya sama guys, tidak kalah sama sekali dengan XM4. Jadi dengan harga yang lebih murah kalian udah mendapatkan kualitas ANC dan ambient sound yang top notch dari Sony Linkbud S. Kalian nggak akan regret sih kalau untuk dari sisi kualitas dari ANC-nya.
Oke, kemudian di menu berikutnya dia ada music player control ya. Jadi ketika kalian play musik, kalian bisa kontrol langsung dari apps-nya Sony juga. Dan di menu sound dia ada hadir dengan pengaturan noise cancelling lagi ya. Which is kalau kalian adaptifnya tidak pakai, kalian bisa atur manual secara di sini untuk aktifin ANC maupun ambient mode-nya. Dan ada speak to chat nih guys. Jadi ketika kalian berbicara, otomatis musik berhenti kalau kalian onin seperti ini. Jadi ini berguna kalau kalian lagi di pesawat ataupun lagi di cafe. Ketika kalian mendengar musik dan mau pesan sesuatu atau mau bicara sesuatu, kalian tinggal bicara aja, otomatis musik langsung berhenti. Kemudian menu berikutnya ada menu equalizer guys. Ya, menu equalizer ini juga cukup lengkap. Dia ada preset equalizer yang disediakan oleh bawaan dari apps-nya sendiri maupun manual. Jadi manual pun kalian bisa simpen nih sebanyak 2 ya untuk custom 1, custom 2, dan pengaturannya itu menggunakan 5 band equalizer dan ada pengaturan untuk clear bass-nya. Jadi mantap banget untuk dari sisi EQ-nya. Kemudian dari sisi koneksi kalian tinggal pilih nih mau priority on sound quality atau stable connection. Tentu saja kalau sound quality itu dia maksimal bisa LDAC ya kalau di Android ya, dan otomatis sacrifice dari kekuatan sinyalnya karena memang energi yang dipakai untuk koneksi LDAC itu boros banget ya. Jadi tinggal kalian pilih mau priority-nya di sound quality maupun stable connection. Dan menu berikutnya ada DSII Extreme nih yang saya onin auto begini. Nah, ini adalah sebenarnya teknologi dari Sony ya untuk upscaling file-file musik kalian yang misalnya dalam kualitas MP3 ya, itu kan dalam lossy quality ya, which is some of the frequency biasanya itu agak hilang. Nah, dengan DSII Extreme ini Sony mengembangkan suatu algoritma untuk upscaling musik-musik kalian agar lebih terdengar berkualitas di telinga kalian sendiri. Kemudian menu berikutnya ada di sistem nih guys. Kalian bisa atur voice assistant yang akan kalian gunakan, mau Google Assistant maupun Amazon Alexa. Kemudian untuk accessor functionnya juga kalian bisa ubah-ubah nih, walaupun ubah-ubahnya mengikuti default yang telah disediakan oleh apps-nya sendiri. Misalnya dari sisi left, kalian mau ubah di ambient sound atau playback control atau volume control, ataupun dimatikan sama sekali, kalian bisa atur di sini. Cuma menunya sendiri kayak misalnya single tap atau continue pressing itu nggak bisa kalian pilih-pilih nih guys, nggak bisa kalian ubah. Begitupun yang right-nya, jadi kalian default aja, kalian mau pilih seperti apa, udah bawaan dari Sony-nya sendiri. Oke, kemudian automatic power off, kalian bisa off-in ataupun on-in ya. Dan ini post when headphones are taken off, ini maksudnya wearing detection guys. Jadi ini kalian mau on-in atau off-in ketika kalian copot sebentar, apakah mau musiknya tetap lanjut atau berhenti, kalian bisa atur di sini. Kemudian notification sama voice guide-nya juga bisa di on-off-in nih guys, dan language-nya juga bisa diubah, dan ini pilihan language-nya banyak banget ya. Kalau dilihat dari sini banyak banget, kalian tinggal pilih deh. Ya biasa sih kalau kita sayangnya nggak ada Indonesia, tapi Inggris yang universal ada. Dan ini ada automatic download software. Kalau kalian mau update firmware, kalian bisa otomatis download dalam keadaan pakai mobile data atau dinyalakan untuk WiFi aja. Kemudian ada ini initialize setting atau reset ya, untuk mengembalikan ke factory reset bawaan dari apps-nya itu sendiri. Di menu berikutnya ada menu services ya. Di menu services ini sebenarnya untuk mengkonekkan musik streaming apps kalian dengan aplikasi Linkbat S ini. Jadi dia ada pilihan dari Spotify, ada Quick Access maupun Inggris Prime. Jadi kalian tinggal linkin aja, kalian bisa langsung putar musik Spotify langsung dari Linkbat S-nya ini. Oke, dari apps-nya itu aja ya, informatif banget dan banyak yang bisa kalian atur. Memang Sony udah mature sih untuk apps-nya ya, jadi gampang jelas juga untuk dipakai dan lengkap juga untuk kalian gunakan sendiri. Dari microphone-nya sendiri ya, dia udah memakai teknologi yang dibilang adalah voice pickup precision ya, dengan tujuan untuk menghasilkan suara yang clear, jernih untuk didengar lawan bicara. Saya sertakan aja ini langsung tes dari mikrofon Sony Linkbat S ini, baik dalam keadaan quiet maupun noisy condition ya. Jadi kalian nilai sendiri bagaimana kualitas mikrofon dari Sony Linkbat S ini. This is microphone test for Sony Linkbat S in quiet environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. This is what you hear from Sony Linkbat S in quiet environment. This is microphone test for Sony Linkbat S in noisy environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. This is what you hear from Linkbat S in noisy environment. Untuk latensinya sendiri ini Sony Linkbat S juga udah bagus banget ya. Dia mendukung LE audio ya, tergantung dari gadget kalian kompatibel atau enggak. Tapi untuk lag-nya sama sekali nggak berasa sama sekali guys. Baik kalian main game, kalian dengerin musik maupun movie, itu sinkron-sinkron aja antara suara dan gambar yang dihasilkan. Jadi menurut saya sih ini latensinya juga udah mantap banget nih untuk Sony Linkbat S.
Nah, ini menurut saya yang terpenting, penting banget nih ya guys. Jadi dia memang untuk dari drivernya sendiri dia memakai 5 mm dynamic driver ya, single dynamic driver. Tapi suaranya itu loh guys, wow banget ya. Kalau saya kan memang jujur nggak terlalu suka dengan XM4 ya. Tapi untuk Sony Link 4S ini beda guys, beda. Jadi ini menurut saya lebih balance, lebih bassnya punchy ya, impactnya dapet banget ya, khas Sony banget, no Sony no party. Jadi bassnya dapet banget masih di Sony Link 4S ini. Dan secara mid dan high-nya enak banget guys. Jadi midnya tuh tetap tebel ya, tebel. Warmnya tetap dapet nih, warmnya tetap sih khasnya Sony ya. Cuma ini dari sisi high-nya tuh lebih extend, lebih sparkling aja nih guys. Jadi nggak terlalu dark lagi. Kalau dari Sony Link 4S ini lebih sparkling, dan kalau kalian setel EQ-nya ya, saya pakai EQ seperti ini ya, saya sertakan gambarnya, itu kalian dapet kering-keringnya enak banget guys, smooth, nggak ada sibilance-nya sama sekali, nggak ada harsh-nya sama sekali, terkontrol dan baik ya. Dari sisi high frekuensinya enak banget, midnya juga tebel. Kalau kalian yang demen-demen suara vokal tebel ya, warmnya, audio file itu enak banget guys. Dan bassnya itu loh, punchy-nya dapet, impactnya dapet, enak banget menurut saya. Dan terutama ya guys, karena shieldnya yang snug fit banget, bener-bener dapet banget separasi, dan soundstage-nya juga oke banget sih menurut saya dari Sony Link 4S ini. Jadi menurut saya sih ini hidden gem banget yang dikeluarkan dari Sony ya. Jadi kalau yang limbat biasa kan, karena dia tipenya yang open, low-nya rada kurang ya dari sisi kualitas low-nya. Nah ini ditutupin dengan Sony Link 4S ini, dia karena model form factor-nya udah seperti TWS kebanyakan ya. Jadi bass-nya dapat banget, impact deep-nya dapat ya. Jadi menurut saya ini worth to buy banget sih menurut saya nih, sebagai untuk Sony Link 4S ini. Jadi di harganya yang udah turun banget dari harga launchingnya ya. Jadi kalian bisa dapat di bawah 2 juta. Ini bener-bener worth to buy banget untuk yang bagi yang suka Sony maupun yang nggak suka Sony. Ini enak banget guys. Jadi dia nggak terlalu dark lagi, lebih balance menurut saya, karena dari sisi high-nya tuh masih kelihatan sparklingnya lagi, dan kalian masih bisa adjust di EQ-nya ya guys. Jadi menurut saya sih di harga 2 juta udah nggak ada komplain sama sekali sih untuk yang Sony. Paling kalau mau komplain juga, kalau selera saya mungkin lebih sparkling lagi kalau bisa untuk dari sisi high frekuensinya. Itu aja sih, tapi di luar itu kalian didukung oleh NC-nya mantep banget. Ambient mode-nya itu luar biasa, kalau saya bilang jempol banget untuk Sony Link 4S ya. Jempol banget untuk ambient mode-nya. Teknologinya memang Sony udah susah dikalahkan deh untuk yang Sony Link 4S ini. Benar-benar menyatukan antara dunia musik kita dengan dunia luar, Link Buds. Oke, gitu aja review saya kali ini untuk Sony Link 4S. Semoga membantu kalian untuk menentukan apakah TWS ini cocok dengan kebutuhan dan selera kalian sendiri. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye guys.